Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kasih karunia Allah menyertai kita semua dimanapun kita berada. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini saya ingin bicara mengenai otoritas, sesuatu yang sering kali dilupakan dan disalah pahami atau deviasi di dalam pengertian banyak anak Tuhan. Saudara, otoritas itu adalah berhubungan dengan perintah dari Tuhan. Siapapun yang diberi perintah, hukum-hukum Tuhan atau amanat agung dari Tuhan, mereka memiliki otoritas. Saya dapati di dalam Alkitab bahwa Yesus datang dengan otoritas. Itu sebabnya pada saat itu orang-orang Yahudi di Yerusalem mengatakan, siapakah dia ini yang mengajar dengan otoritas dan kuasa? Bahasa Indonesia bilang dengan wibawa dan kuasa. Tetapi sebelumnya, kalau kita lihat sebelum Tuhan Yesus mengajar di Yerusalem dengan kuasa, dia dicobai oleh iblis dan iblis juga mengatakan segala kuasa dan kemuliaan akan kuberikan kepadamu, maksudnya kepada Tuhan Yesus. Karena itu semua, apa itu? Kuasa dan kemuliaan sudah diserahkan kepadaku, kata iblis. Kata kuasa ini dua-duanya memakai kata yang sama, exousia. Artinya, saudara, yang saya dapati di sini adalah bahwa Yesus datang membawa otoritas dari surga, kuasa exousia, bukan dunamis, dan iblis memegang exousia atau kuasa di bumi yang diambil dari manusia. Nah, sekarang apa yang Tuhan Yesus lakukan adalah Tuhan Yesus mengambil kuasa yang dipegang oleh iblis. Dia mematikan iblis di kayu salib, dia mematikan segala otoritasnya, diambil alih itu, sehingga iblis tidak lagi bisa menuduh setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya di kitab Matius pasal 28, ayat 18, Yesus berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Itu yang saya katakan tadi, Yesus datang dengan kuasa dari surga, dengan otoritas dari surga, tetapi otoritas atau kuasa exousia yang di bumi iblis yang pegang. Sekarang, setelah dia bangkit dari mati, dari kematiannya, dia memegang kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara tidak akan ketemu kata-kata, karena segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku, sekarang aku berikan kepadamu. Tidak akan pernah di Alkitab. Karena otoritas itu adalah milik Kristus. Kuasa atau otoritas itu milik Kristus, milik Roh Allah. Berapa saat setelah Yesus bangkit dari kubur, dia muncul di tengah-tengah perkumpulan muridnya. Di kitab Yohanes ayat pasal 20, pada waktu Yesus muncul di tengah murid-muridnya, Yesus berkata demikian, Yohanes 20 ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Bapa mengutus Yesus? Yesus diberikan otoritas dan kuasa untuk mengusir setan, memberitakan Injil kepada orang miskin, supaya tidak miskin lagi, tidak berkekurangan, lalu melepaskan yang terikat. Sekarang hal yang sama diberikan kepada manusia, ya, sebagaimana Allah mengutus Yesus, Yesus juga mengutus kita orang percaya, dan kita orang percaya tidak usah takut lagi karena iblis tidak punya otoritas itu. Sekarang otoritas itu milik Yesus, dan kita bisa melakukannya hanya bersama dengan Yesus. Roma pasal 8 ayat 17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Dalam bahasa Inggris dikatakan, kita adalah joint heir with Christ. Artinya bukan 50%, 50%. Artinya otoritasnya 50% punya Yesus, lalu yang dari iblis diambil dikasih ke kita 50%, tidak. Atau bahkan bukan kita 0, Yesus 100%, bukan saudara. Kita satu roh dengan Kristus. Manusia baru kita ini satu roh.
satu, ehad, esa. Itu sebabnya kemuliaan diberikan oleh Tuhan Yesus kemuliaan Yesus diberikan kepada kita supaya kita ehad, esa, satu dengan Tuhan. Ya. Itu sebabnya saudara, kita perlu tahu, kita perlu sadar betul bahwa kita adalah keturunan ilahi, dilahirkan dari firman, benih yang tidak fana. Jadi saudara jangan lagi bilang-bilang soal generational curse atau kutuk keturunan. Kita tidak memiliki kutuk keturunan, kita memiliki generational blessing atau berkat keturunan. Karena kita keturunan Allah, saudara. Ya. Dan berkat atau blessing jangan diterjemahkan materi. Blessing adalah power yang Tuhan berikan. Ya. Blessing adalah kapasitas Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa mendominasi kehidupan, tidak kalah oleh kehidupan. Matius 28 ayat 18. Ya, tidak dikatakan di sini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Oleh karena itu aku berikan kepadamu. Tidak, saudara. Otoritas itu milik Kristus. Kita tidak bisa mengambil otoritas itu memberikan kepada iblis, sekalipun kita tidak bisa, karena itu bukan milik kita. Saya mau cerita begini, saudara. Ya, seringkali kita dengar kesaksian anak-anak Tuhan yang jatuh dalam dosa atau mengalami sesuatu yang tidak enak di dalam hidupnya. Lalu dia katakan begini, bahwa saya hilap, lengah, dan saya memberikan otoritas itu kepada iblis sehingga dia bisa menguasai saya dan sehingga saya jatuh dalam dosa. Itu adalah kebohongan. Karena waktu kita katakan kita memberikan iblis otoritas atas hidup kita sehingga kita mengalami sakit atau kita mengalami kekalahan dalam finansial, kita mengalami kekalahan dalam hal apapun, itu berarti kita tidak sejalan dengan Matius pasal 28 ayat 18. Karena di Matius pasal 28 ayat 18, tidak pernah otoritas itu milik kita dan kita bisa berikan kepada orang. Tidak, itu milik Kristus. Kita hanya bisa gunakan bersama dengan Kristus, kita join heir. Saya kasih contoh begini, saudara. Kalau misalnya kita mengajari anak kita mulai menyetir kendaraan, entah itu motor atau mobil. Ya. Nah, otoritas itu ada di kita pegang kuncinya. Anak kita hanya bisa menggunakan kendaraan itu kalau bersama-sama dengan kita. Pertanyaannya, bisakah orang lain mengambil kunci motor itu dari anak kita? Tidak bisa, karena yang pegang kita. Anak kita tidak bisa memberikan, ya tentu saya tidak akan memberikan. Sama dengan otoritas, saudara. Tuhan Yesus tidak akan memberikan otoritas itu kepada iblis. Sekalipun kita minta, lalu kita berikan, tidak. Itu sebabnya otoritas itu hanya bisa dilakukan kalau kita di dalam Kristus. Alkitab mengatakan bukan kuat dan gagah, tetapi oleh Rohku, kata Tuhan. Jadi kita harus tahu bahwa kita hanya bisa berotoritas di dalam Kristus. Sampai kita bisa mengatakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Kita tidak akan pernah mengerti otoritas. Kalau kita tidak mengerti otoritas, apalagi kita mau mengerti kuasa, itu jauh. Karena otoritas dan kuasa dua hal yang berbeda, itu harus berjalan bersama-sama. Murid-murid sekalipun punya otoritas, pada waktu diberikan otoritas itu, murid-murid dalam keadaan tidak percaya. Kitab Matius mengatakan bahwa sebagian dari mereka tidak percaya. Tapi kitab Markus mengatakan Tuhan Yesus mencela kedegilan atau ketidakpercayaan mereka semua. Artinya mereka semua tidak percaya. Jadi semua tidak percaya murid-murid. Setelah itu, kalau kita sebagai manusia, maka kita akan bilang, karena kamu tidak percaya, kamu harus belajar dulu, saya tidak akan kasih otoritas. Harusnya begitu. Tapi Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus dalam keadaan mereka tidak percaya, mereka diberikan otoritas, amanat agung. Lalu dari mana kekuatan mereka itu? Di Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, kalau roh itu di atasmu, bukan turun ke atasmu. Karena di Yohanes 20, Tuhan Yesus menghembusi murid-murid dengan Roh Kudus, artinya Roh Kudus ada di dalam mereka. Tapi mereka disuruh tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus di atasmu. Bukan dari atas, dari surga turun ke atas mereka, tidak. Tapi dari dalam hati mereka bangkit menguasai mereka. Ingat saya pernah bagikan, di dalam terminologi Alkitab, setiap kali ada kata-kata Roh Allah di atas seseorang, maka terjadi dunamis atau kuasa Tuhan dinyatakan. Kita ingat pada waktu Raja Saul diurapi oleh Samuel, dituang minyak,
Setelah itu Saul kembali ke rumah dan tidak terjadi apa-apa, dia seperti manusia biasa. Tapi setelah dia dengar orang Bani Amon akan menekan bangsanya, orang Gilead, maka Alkitab mengatakan, maka roh Allah bangkit di atas Saul. Ya, pada saat itu, Saul sudah mendapatkan ketetapan otoritas dari Tuhan, lalu roh Allah ada di atas dia, turun di atas dia. Di zaman perjanjian baru, roh Allah ada di dalam kita. Bagi kita yang sudah lahir baru, ada di dalam kita, tetapi waktu kita dibaptis oleh Roh Kudus atau pada saat pengurapan itu bangkit, dia naik ke atas kita, menguasai kita, dan hidup kita berkuasa. Itu yang harus kita alami sebagai orang-orang Kristen. Jadi Alkitab mencatat dalam perjanjian baru, roh Allah diam di dalam kita, roh Allah bersama kita, diam di dalam kita sebagai identitas kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita tidak memiliki dua roh, satu roh. Jadi diam di dalam kita, artinya identitas kita adalah anak-anak Allah. Lalu roh Allah bersama kita itu adalah pendamping yang setara dengan Yesus, mendampingi kita dalam kehidupan. Dan roh Allah di atas kita itu adalah lambang bahwa hidup kita dipimpin oleh roh Allah dan berkuasa atau memerintah di dalam hidup oleh Roh Kudus. Dan sekali lagi ingat, bukan oleh kuat dan gagah, tetapi oleh Rohku. Ini oknum roh Allah yang ada di dalam kita, kita harus sadari betul. Ya. Jadi kembali lagi saudara. Pada saat kita katakan bahwa saya lengah sehingga saya memberikan otoritas, itu semua kebohongan. Kita tidak bisa memberikan otoritas kepada iblis, karena otoritas itu satu, bukan milik iblis dan bukan milik kita, itu hanya milik Yesus. Itu sebabnya iblis adalah pencuri. Pencuri tidak perlu otoritas. Ya, kalau pencuri masuk ke rumah orang, dia tidak punya otoritas terhadap rumah itu, dia mencuri. Jadi setelah Yesus mengambil otoritas dari iblis, maka status iblis adalah mencuri. Tidak punya lagi otoritas. Tetapi kepada orang yang di luar Yesus, dia masih punya otoritas. Ya, dia membunuh dan membinasakan. Tapi kepada kita pencuri. Itu sebabnya saudara, jangan biarkan sakit penyakit atau kekalahan di dalam bidang finansial, kekalahan di bidang apapun masuk dalam hidup kita. Karena itu mereka tidak punya otoritas sama sekali. Sekarang pertanyaannya begini. Lalu apa yang menyebabkan terjadi hal-hal yang jelek di dalam hidup seseorang? Atau ada pertanyaan, mengapa hal yang jelek terjadi kepada orang-orang yang baik, kepada anak-anak Tuhan? Paling tidak ada dua alasan, saudara. Yang pertama adalah hukum tabur tuai. Ya, kalau saya bicara tabur tuai, harusnya itu adalah sesuatu yang positif. Anak-anak Tuhan harusnya menabur firman dan mengalami manifestasi dari firman. Harusnya seperti itu. Tetapi tidak sedikit, saudara, anak-anak Tuhan yang masih membiarkan manusia lamanya hidup. Yang seharusnya Kristus semakin besar, manusia lamanya, idealnya begini saudara, pada waktu kita lahir baru, manusia lama kita turut disalibkan. Dan kita harus memandangnya dia mati. Tapi faktanya memang tidak, saudara. Yang program lama itu, manusia lama di pikiran kita itu masih hidup. Maka harusnya itu semakin mengecil, dan pikiran Kristus semakin membesar di dalam hidup kita. Ya. Tapi yang sering terjadi adalah ini berjalan bersama, saudara. Manusia lama kita entertain, kita memperkatakan kata-kata yang negatif, lalu kata-kata yang tidak sama dengan firman Tuhan, bisa karena memang tidak tahu, atau karena tidak bisa menahan diri, atau ada di bawah pengajaran yang menyimpang, begitu ya, mengatakan Allah masih menghukum, Allah marah, segala macam. Jadi apa yang kita tabur, apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Ya. Nah, jadi kalau kita mau mengubah apa yang keluar dari mulut, kita harus mengubah apa yang masuk ke dalam hati. Apa yang masuk ke dalam hati adalah masuk dari perkataan, dari mata kita, apa yang kita lihat. Kalau kita single eyes, maka teranglah seluruh tubuh kita. Single eyes artinya kita melihat hanya, memandang hanya satu firman. Saudara tahu, saya terberkati sekali setelah melihat definisi daripada cahaya, karakteristik cahaya. Salah satunya adalah dia intens, dia tidak pernah mengarah kemana-mana, dia punya fokus dan intens sekali di situ, kuat sekali di situ, punya intensitas. Ya.
Jadi kalau kita melihat firman Tuhan, harusnya kita punya intensitas. Itulah yang benar. Sekalipun fakta kita lihat tidak sama dengan firman Tuhan yang benar. Itu konsisten kita di dalam Tuhan. Ya, jadi yang pertama adalah tabur tuai. Kalau kita memperkatakan hal yang kurang baik, yang tidak baik terjadi pada kita. Kita memikirkan yang tidak baik terjadi kepada kita. Seperti apa yang dipikirkan seseorang, seperti itulah hidupnya. Itu kata firman Tuhan. Yang kedua, mengapa hal buruk bisa terjadi? Yang kedua adalah, mungkin lebih enak saya katakan kecelakaan atau accident. Maksud saya accident begini, Alkitab mengatakan, di kitab Pengkhotbah 9, ayat, saya bacakan dari ayat 1 ya. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, bahwa orang-orang benar dan orang-orang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian, nasib orang sama. Nah, maksud kalimat ini adalah segala event, kejadian yang terjadi di satu tempat itu akan sama dialami oleh orang-orang yang ada di tempat itu. Lalu dilanjut di sini dikatakan baik orang benar maupun orang fasik, baik orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Jadi satu event yang terjadi, satu kejadian yang terjadi di satu area, itu akan dialami oleh semua orang. Ini maksud ayat itu. Contohnya, kalau dalam satu daerah terjadi pandemi, maka semua ya, mau orang benar, mau orang fasik, mau orang yang jaga kesehatan, orang yang tidak jaga, semua akan mengalami yang sama, pandemi yang sama. Kalau ada krisis, maka baik orang benar, orang fasik akan mengalami semua yang sama. Tetapi orang benar itu punya apa yang disebut dengan generation. Bagi kita sekarang gereja Tuhan, kita mempunyai apa yang disebut dengan generational blessing. Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani atau pneumatikos, berkat yang dari Allah yang di dalam surga. Jadi berkat inilah yang bisa mengubah kehidupan kita. Sama dengan berkat yang diberikan, blessing yang diberikan kepada Adam untuk memperluas Taman Eden, sama dengan blessing yang diberikan kepada Nuh untuk memperbaiki kerusakan akibat banjir besar, sama dengan blessing yang diberikan kepada Abraham untuk keluar dari penyembah berhala dan menjalankan misi Allah, yaitu melahirkan keturunan yang akhirnya menjadi berkat untuk seluruh bangsa, yaitu Yesus Kristus. Nah, sekarang blessing itu ada di dalam kita. Jadi sekalipun ada sesuatu yang kita sebut dengan kecelakaan, accident, hal yang buruk terjadi pada satu wilayah di mana kita ada di situ, saudara harus ingat bahwa kita memiliki blessing. Saudara jangan lagi concern akan apa yang disebut dengan kutuk keturunan. Kita punya berkat keturunan, itu yang harus kita bangkitkan. Kita punya otoritas yang harus kita pakai bersama dengan Tuhan. Ingat, otoritas itu tidak bisa kita berikan kepada iblis. Sama sekali tidak bisa. Kita hanya bisa memberi kesempatan untuk pikiran kita tidak dirubah oleh firman Tuhan. Itu sebabnya hal-hal buruk bisa terjadi. Karena kita tidak berubah secara pikiran, maka perkataan kita salah. Atau karena kita kurang pengenalan akan firman Tuhan katakan umatku binasa karena kurang pengenalan akan firman. Nah, karena kita kurang pengenalan akan firman, pada saat hal buruk terjadi, kita tidak tahu harus berbuat apa. Kita tidak tahu, sehingga akhirnya hal-hal buruk terjadi. Nah, saudara, saya berdoa sungguh-sungguh supaya semua kita yang ada di bawah pengajaran yang saya dapatkan pewahyuan dari Tuhan, yang saya yakin Tuhan memberikan pewahyuan, itu bisa menang atas setiap pencobaan, sakit penyakit, segala masalah finansial, masalah hubungan baik, kita bisa menang semua. Tuhan akan melengkapi kita. Oleh karena itu, bangkit, jadi terang, dan pakai otoritas bersama dengan Allah, bergaul dengan firman Tuhan lebih intens lagi,
Single eyes, pandang hanya firman Tuhan. Firman Tuhan adalah satu-satunya kebenaran. Fakta bisa benar, tapi itu bukan kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.